Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulullah wa la nabiyya min ba'dih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Masjidil Musaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah manakala kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menyembahnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak banyak dari manusia atau makhluk Allah itu yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya tanda-tanda ketakwaan dan keimanan itu ada pada kita. Salah satunya adalah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas untuk menghadap yang berkumpul seperti ini, kita berkumpul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati, kemudian kita syukuri, dan Allah akan menambahnya dengan kenikmatan-kenikmatan ibadah yang lainnya. Oleh karenanya tanpa pernah menserikatkan Allah dan senantiasa memuji Allah dengan pujian-pujian thayyibah adalah satu kewajiban bagi kita kepadanya. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan untuk kita juga yang mengikuti jalannya hingga yaumul ba'ts, satu hari perhitungan itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Anda sekalian harus ada di atas sunnah-sunnahku ini dan sunnah para ulama rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang erat itu dan gigitan dengan gigitan gigi geraham kalian. Itu pesan baginda Rasulullah SAW kepada kita senantiasa agar kita mampu menemani beliau baginda Rasulullah di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia secara antropologi Islami penciptaannya memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu ba'syara min shalsal min hama'in masnun fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Asal-usul manusia itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada atau memberitahu kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan ciptakan manusia, kata, dari tanah kering, kemudian dibasahkan, jadikan lumpur, masnun, kemudian dicetak. Jadi kalau kita mengenang satu kejadian kita, ma'asyiral muslimin, kejadian manusia itu memang semuanya dari tanah. Kalau kita mau guyon sedikit, barangkali tanah yang becek, penuh dengan kotoran, kita siramkan kepada tanam-tanaman
kemudian kita dahar, kita makan, istri makan, kemudian dari makanan itu tumbuhlah diproduksi oleh tubuh kita, maka jadi sperma dan ovum milik istri kita, lalu dipertemukan dan jadilah kita, jadilah anak-anak kita, jadilah cucu-cucu kita, jadilah keturunan-keturunan kita. Tapi awalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari tanah yang keras yang di air dilumburkan kemudian diciptakan makhluk. Tidak ada satu penghormatan pun kecuali setelah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sudah kusempurnakan kejadiannya itu, lalu kutiupkan ruhku ke dalamnya. Min ruhi, dari ruh. Ada perbedaan pendapat ruh Allah itu apakah dia makhluk ataukah bukan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sesuatu yang dimasukkan kepada manusia, entah itu makhluk lain selain tubuh kita ini. Tempatnya di mana? Yang itu kadang-kadang kita perlu cari. Kalau kita ini sadar seperti ini, kita tidak tahu. Yang sadar itu apa? Apakah mata kita? Kita mencoba memejamkan mata kita, dia tetap sadar. Kita bisa berpikir yang macam-macam. Oleh sebab itu diri kita itu siapa? Siapa diri kita? Ini yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sesuatu alasan untuk disujudi, untuk dihormati. Faqa'u lahu sajidin, maka dipersilakan orang-orang yang mau sujud kepada-Nya. Diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, jadilah manusia seperti itu. Menyadari bahwa diri kita itu adalah material seperti itu adalah sesuatu yang langka. Kecuali kalau kita sudah mulai sakit, kita mengatakan Allah pompanjeniming teko tanah, hanya dari tanah saja yang nanti kembali ke tanah. Dan itu tidak diberikan kesadaran itu kepada anak-anak muda, dan diberikan kepada orang-orang tua semacam kita yang sudah di atas 50, sakit-sakit kemudian dia gak kerasan ada di muka bumi. Tetapi tahukah kita apa makna Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita itu bisa kerasan atau tidak dengan diri kita ini? Dicantolkan rasa sakit, dicantolkan rasa sudah tua. Apakah juga Allah mencantolkan rasa beribadah kepada kita? Masyaallah muslimin rahimakumullah, paling tidak kita itu dikabari oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Yang pertama adalah orang-orang yang dia beriman kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu ya namanya setan, jin dan sebagainya ini. Lebih-lebih Allah yang maha gaib daripada yang gaib. Sehingga kalau kita ditanya atau kita bertanya, apakah makhluk-makhluk yang lain yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya itu bisa melihat Allah? Tidak satupun makhluknya di alam semesta jagat raya ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat Rasulullah ketika bermi'raj, beliau ditinggalkan tidak sampai ke Arsy, tidak sampai ke Sidratul Muntaha, tempat Allah bersemayam. Ketika Allah sudah bersemayam di situ, Rasulullah pun tidak pernah mencoba melihat Allah. Rasulullah hanya melihat tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mengatakan at-tahiyatu lillah. Segala puji, segala kebaikan, tahiyat, hormat hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang beriman. Dan ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang memang semacam itu. Yang kedua, masyarakat muslimin, dibuat lawan dari orang beriman itu adalah orang-orang kafir.
orang-orang kafir itu kadang-kadang kita cela. Kita cela luar biasa. Apakah boleh semacam itu? Sesungguhnya kalau kita menganut paham Qur'ani sebagai seorang yang hanya diciptakan dari tanah, sebagai seorang yang hanya istilah Jawanya dimpil saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang keras untuk mencelanya. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu yang kejam kelihatannya macam itu adalah orang-orang yang mereka memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menutup hatinya dengan sendirinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi Allah itu memang menutupnya. Siapa yang bisa membuka ketika Allah menutup? Kadang-kadang kita itu hatinya panas sekali melihat orang-orang yang semacam itu. Tetapi ada kelompok ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah orang-orang yang mereka tidak kesana dan tidak kemari. Ketika menyikapi takdirnya itu, Allah berikan sebenarnya tuntunan kepada mereka, namun mereka tidak mengambilnya. Mereka ada di dalam keraguan hatinya. Jangan-jangan ini adalah orang-orang yang disebut munafik ini ada pada diri kita kalau kita tidak benar-benar waspada dengan itu. Yang Allah menyebutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Ketika ada penyakit itu, maka Allah menambahnya dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ingin saya katakan pada siang hari ini, Muslim hari ini itu terlalu bersemangat untuk menjadikan dirinya sebagai penyaing Allah Subhanahu wa taala, membijaksanai segala sesuatu yang itu sebenarnya kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalkan Nabi SAW dalam perjalanan dakwah beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi saya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya untuk memerangi mereka siapapun. Barangkali kalau sekarang ini beliau baginda Rasulullah ada pada zaman kita, barangkali jangan-jangan kita ini yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa besar sehingga menipu orang itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang boleh-boleh saja. Jadi tidak pas pada konteks-konteks yang diberikan oleh Allah sebagai orang beriman. Orang beriman itu adalah mereka bersyahadat kepada Allah, mengatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada kalau kita melakukan suatu bentuk hubungan hukum, misalnya ada pengadilan di muka bumi ini, kita merasa bahwa kita tidak akan mampu, kita hanya akan dipersekusi saja. Ya sudah, kita bermubahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama saya, Allah itu raja langit dan raja bumi. Saya bermubahan. Tidak satu pun yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di negara yang konon di atas 80% penduduknya adalah muslim dan pemimpinnya adalah muslim, itu menjadi sebuah masalah. Orang hanya berkata, demi Allah, kalau saya salah, saya dan keturunan saya 7 keturunan, demikian dan demikian. Misalnya, dianggap penista agama. Nah, kita ini diliputi oleh orang-orang yang berpikir bahwa dirinya itu adalah pesaing Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita pun merasa begitu. Kadang-kadang kita mengatakan, oh ya memang betul ini. Salah itu.
mencoba menghitung betul dan salah itu dengan kacamata otak kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah, wa idza fa'alu dzalika, kalau sudah mengatakan begitu, asamu mini dima'ahum wa amal. Kalau sudah dia melaksanakan bersyahadat kepada Allah, kemudian Rasulnya, kemudian dia menunaikan sholat dan zakat, maka sudah terbebas permasalahan itu dari diri saya. Artinya nggak diperangi lagi. Wahisabuhum ilallah. Kemudian perhitungannya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata baginda Rasulullah SAW di dalam menunaikan tugas. Lalu perasaan kita hari ini melihat apa yang pernah dilakukan baginda Rasulullah itu seperti apa? Apakah kita akan menuduh orang lain itu mesti sedikit saja melakukan sebuah kesalahan lalu dosa kamu dan masuk neraka seperti itu? Kamu menghina agama saya, kamu menista agama, semacam itu. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu bentuk sosiokultur, satu bentuk hubungan keterkaitan dengan kultur, dengan sebuah kebudayaan. Indonesia ini khususnya di Jawa itu orangnya halus-halus. Kenapa kok dulu itu Nabi tidak diturunkan di Jawa, di Surabaya misalnya, terkenal dengan bahasanya yang kasar? Karena kita ini gampang perhatian, mempunyai empati dan simpati kepada orang. Itu orang Surabaya. Orang Arab itu, ma'asyiral muslimin, pada saat masih baginda Rasulullah menjadi nabi, saya ingin bacakan satu hadisnya. Unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya kabarkan kepada kalian, sambil layak-layak sambil bersandar, dosa-dosa yang besar, yang paling besar. Akbaril kabair, akbar paling besar, kabair dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ada yang paling besar, ada yang besar, dan ada yang kecil. Bolehkah kita melakukan yang kecil-kecil itu? Boleh. Boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Dalam Al-Quran mengatakan bahwa ada kata-kata illal lamama, kecuali dosa-dosa kecil. Boleh. Tetapi syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah itu diturunkan inna arsalnaka syahidan, yang pertama, menjadi penyaksi, pendamping kita. Andai kata beliau ada, ya kita tanya, Rasulullah hari ini begini bagaimana? Oh jangan. Oh silakan. Atau Rasulullah mendiamkan. Kalau mendiamkan berarti boleh. Itu hadis seperti ini. Syahidan. Yang kedua adalah wa mubasyirah, yang ketiga wa nadhira. Memberikan berita gembira, kemudian juga memperingatkan. Kalau Rasulullah masih sekedar dia tidak memperhatikan umum makmum datang, karena di situ ada banyak kafir Quraisy, penggede-penggede, maka Rasulullah sudah ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Tapi bagi kita, karena memang harus membuka dulu kitab-kitab hadis, membuka Al-Quran dan sebagainya, ya setelah salah kira-kira betul apa? Tidak. Itu kita buka. Loh, ternyata salah. Ya kita tidak lakukan. Apakah dosa seperti itu? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar pemaafannya. Di dalam surat An-Najm dikatakan alladzina yastanibuna kaba'ira itsmi wal fawahisha illallah. Orang-orang yang melakukan perbuatan menjauhi dosa-dosa besar yang pertama, dan perusakan kecuali yang kecil-kecil yang dimaafkan. Kemudian dikatakan oleh Allah, inna rabbuka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat besar maghfirahnya. Jadi ketika kita terjebak di dalam posisi sebagai orang munafik, itu cepat-cepat kita lihat, ini benar tak salah, betul apa tidak saya melakukan ini. Saya ingin memberikan satu contoh. Ketika hari-hari ini setelah kita memperingati
kelahiran Rasulullah, hijrah Rasulullah di Rabiul Awal, Masyaallah muslimin rahimahullah. Ada seorang anak yang ditanya oleh guru BK, kamu tidak sholat pagi, apakah kamu tidak melakukan sholat subuh? Dia menjawab, kata ayah saya, sholat saya tidak sah. Bagaimana ayah kamu mengatakan itu tidak sah? Dia katakan, iya, karena saya bangunnya sudah jam 6, maksudnya setengah 7 sekolah kan. Sudah, nggak usah sholat, sudah, nggak sah itu sholat. Orang yang mewakili dakwah Rasulullah semacam ini, bahkan ini sholat. Orang yang mewakili dakwah Rasulullah semacam ini adalah punya dosa yang besar. Bohong dia. Sholat yang terlambat itu tidak sah, itu kan bohong. Kami panggil orang tuanya dan saya katakan ada dosa yang besar yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Ada 3 dosa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, ala unabiukum bi akbaril kabair. Ada dosa-dosa paling gede. Rasulullah mengatakan 3 kali. Ini setting sosialnya kita lihat. Berarti para sahabat waktu itu juga ngeremehke kepada baginda Rasulullah. Walaupun di dalam beberapa kitab dikatakan ini karena Rasulullah ingin memberikan emphasizing, memberikan penegasan, karena beliau mengatakan talatan 3 kali beliau katakan. Tapi bagi seorang yang mencoba menyamaratakan kedudukan dirinya dengan para sahabat, ya paling ya para sahabat juga kurang tanggap sosial begitu kepada Rasulullah. Iya, masyarakat waktu itu adalah masyarakat yang memang jahiliyah. Tapi kemudian mereka mengatakan, qulna bala ya Rasulullah. Ya sudah, monggo Rasulullah, kami misalnya lagi. Apa kata baginda Rasulullah? Qala al-israfu billah. Yang pertama adalah mensyirikatkan Allah. Dan yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Si anak tadi barangkali kalau dia menentang ayahnya, dia akan merasa dosa kepada orang tua. Tapi orang tuanya, apa kriteria orang tua semacam itu? Tidak mampu memberikan contoh, dia malah mengklaim anaknya berdosa. Dia tidak tahu sebuah sirah nabawi ketika Rasulullah berangkat pada suatu ketika bersama para sahabat, saking capeknya beliau terbangun sudah tersengat matahari dan sudah siang. Harusnya di dalam melaksanakan dakwah ini, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita itu seperti baginda Rasulullah, ayo sholat. Wes masih awan tidak apa-apa. Nanti anak ini akan mendapatkan sebuah proses. Belum itu dikatakan masuk neraka bid'ah. Sebab itu masyarakat muslimin rahimakumullah, ini kan luar biasa bahaya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan wa kana muttaqian, kemudian beliau itu bersandar fajalasa. Kemudian Rasulullah duduk. Ada yang penting sekali. Baginda Rasul mengatakan ala wa qaulu zuri wa syahadatu zuri. Jangan sampai kamu melaksanakan perkataan bohong dan syahadah, pernyataan bohong atau persaksian bohong. Hari ini kita lihat di dalam negara kita yang luar biasa ini, masyarakat muslimin rahimakumullah, dikatakan hukum itu sudah dipermainkan dengan model-model kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Dan yang melakukan itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa, orang-orang yang penting di dalam negara kita. Kasus Sambo saja sampai hari ini dipelintir terus sampai masyarakat luar. Belum lagi masalah syahadah, masalah ijazah, macam-macam itu saling ditutupi dengan suatu kasus yang besar. Oleh sebab itu kebohongan itu dikelompokkan menjadi akbaril kabair. Lah kalau ini yang menjadi poinnya adalah orang-orang pemimpin-pemimpin bangsa, yang pertama yang kita lihat adalah ketika Rasulullah mengatakan ada 3 la turaddu da'watahu, yang dia tidak tertolak dakwahnya atau doanya. Yang pertama adalah imamu adil. Tentu hari ini masyarakat Indonesia tidak mendapatkan doa dari para imam-imam yang adil.
Itu yang pertama. Jadi panjenengan minta kepada presiden, kepada Pak Wapres misalnya, ketika hanya melihat seperti itu tidak ada keadilan yang baik, maka doanya tidak satu pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita akan minta doa dari mereka ini, atau mereka berdoa untuk kita pun percuma. Yang kedua, hari ini kita lihat betapa luar biasanya banjir, runtuhnya landslide dan sebagainya. Al-Quran yang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman kepadanya, Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kata Allah, ketika kami ini mementingkan, pengen, Allah itu punya keinginan untuk menghancurkan satu negeri, Allah itu mempunyai SP, mempunyai surat-surat peringatan, mempunyai alasan supaya tidak diprotes oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu mau menciptakan manusia aja diprotes oleh malaikat. Mereka akan menjadikan bumi ini tempatnya pembunuhan dan menumpahkan darah dan sebagainya. Nah, kalau Allah akan menghancurkan sebuah negeri tanpa satu bentuk proses, maka Allah akan diprotes oleh makhluknya. Allah akan tetap protes, ya Allah, kenapa engkau hancurkan? Allah memberikan satu tanda-tanda. Apa kata Allah? Amarna mutsrofiha. Kami suruh, kami tugasi orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalamnya itu, fafasaku fiha. Mereka fasik, mereka meninggalkan tuntunan. Mereka tidak tahu adatnya Muslim, adatnya Islam. Mereka membelokkan hati dirinya sendiri dan membelokkan banyak hati orang. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim jangan protes kalau hari-hari ini banyak sekali bencana. Karena kita lihat pemimpin bangsa ini, kalau sudah ada satu permasalahan, kebohongan yang itu dosa besar, ditutupi dengan kebohongan berikutnya, dosa semakin besar. Yang ada hari ini masyarakat Indonesia seharusnya terus mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak kita dan sebagainya. Hanya itu saja. Selain juga berupaya bagaimana menjadi orang yang semakin baik, sehingga generasi berikut kita, alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman di kita ini hari ini menelurkan generasi beriman berikutnya, mereka disusulkan kepada kita nanti di jannah. Aku lupa qauli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ziyadatan ni'amah wa bi majid ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minas syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam
khair ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.